Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Terlarang, bagian ke-38. Liburan menyebalkan rencana pernikahan. Sigit mengajak Temi sekeluarga untuk pergi berlibur ke Bali selama 2 hari. Sekaligus ingin membuat David dan Belina lebih dekat. Mereka pergi saat akhir pekan menggunakan jet pribadi. Belina sempat menolak, hanya saja Temi dan Liana terus memaksanya. Apalagi, Cassandra sedang pulang ke Jakarta dan ingin berlibur ke Bali. Mereka menginap di villa milik Sigit. Villa itu begitu besar dan mewah. Bergaya modern dan minimalis. Terdapat kolam renang pribadi dan 4 kamar yang menghadap ke pantai Jimbaran. "Kak, ayo kita ke pantai," ajak Cassandra kepada Belina yang memilih berbaring di ranjang. "Mumpung liburan, jangan malas-malasan gini, ah. Kamu saja sana." "Aku malas." Belina memijit pelipisnya. "Kak, Belina lagi pusing." "Masa naik jet pribadi pusing, kayak belum pernah naik saja," ledek gadis itu yang baru berusia 22 tahun. Belina melemparkan bantal guling kepada adiknya itu. "Hei, kebiasaannya, suka meledekku. Ayo makannya." Cassandra menarik pelan tangan kanan Belina. Karena terus dipaksa oleh sang adik, Belina akhirnya menuruti ajakan itu. Belina segera mengganti pakaian. Dipilihnya dres panjang tanpa lengan motif bunga. Dres itu berwarna putih, sedangkan motif bunganya berwarna merah muda, merah marun, dan coklat muda. Tidak lupa, topi pantai coklat muda, kacamata hitam, dan sling bag hitam pun dia kenakan. Gaya fashion Kak Belina emang gak diragukan. Cassandra mengacungkan ibu jari tangan kanannya. "Sudah, ayo." Belina berjalan lebih dulu. Mereka menemui kedua orang tuanya yang sedang bercakap-cakap dengan kedua orang tuanya David di ruang keluarga. Bahkan, ada David juga di sana. "David, kamu ikut juga ya," perintah Sigit. "Untuk menjaga mereka. Nanti ada yang menculik lagi." Karena kedua putri calon besan papi ini cantik semua. Sigit tertawa kecil. "Pak Sigit bisa saja," ucap Temi, lalu tertawa kecil. David mengangguk. "Iya Pi." Belina membuang napas kasar, "Kenapa lelaki kurang ajar itu ikut, sih? Aku malas kalau ada dia." Mereka bertiga segera pergi menuju pantai hanya berjalan kaki. Karena jaraknya dekat dari villa. Cassandra langsung berlari mendekati air pantai. Lalu mencipratkan air ke depan. "Kak, sini," teriak Cassandra. "Tidak mau." Cassandra memutar mata. "Kenapa? Takut berubah jadi putri duyung?" David tertawa kecil setelah mendengar ledekan Cassandra kepada Belina. Belina menoleh ke kiri. "Kenapa kamu tertawa? Apa ada yang lucu?" "Saya mau tertawa atau tidak, ya, terserah saya," jawab David tanpa melihat Belina. Belina menatap tajam David. "Menyebalkan." David maju 2 langkah. David menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. "Tidak perlu marah. Kita sedang berlibur. Nikmati saja acaranya, jangan membuat dirimu bertambah stres." Belina pun maju 2 langkah. "Aku stres gara-gara kamu. Kamu yang membuat hubunganku dengan Mas Edwin berakhir." David menoleh ke kanan. "Saya malah bersyukur Edwin mau meninggalkanmu. Lagian, kalau kedua orang tuamu tahu, keadaannya akan semakin buruk." "Diam kamu." Belina menatap David dengan perasaan yang begitu kesal. "Saat kamu berani jatuh cinta, seharusnya kamu pun siap menerima luka. Karena cinta itu tidak harus memiliki. Terkadang, kita berharap berjodoh dengan dia yang dicinta, tapi terkadang malah sebaliknya. Kamu tahu kenapa?" David mengangkat kedua alis. "Karena ada orang menyebalkan yang tidak suka melihat orang lain bahagia. Seperti kamu." Belina mengacungkan telunjuk tangan kanannya ke arah wajah David. "Karena apa yang kita anggap baik, belum tentu memang baik untuk kita, juga sebaliknya. Jadi, menurutmu Mas Edwin tidak baik untukku? Juga sebaliknya?" "Iya. Edwin sudah menikah dengan Elsa dan bisa saja Edwin lelaki yang baik untuk Elsa. Juga sebaliknya."
Dan kamu, jangan merusak kebahagiaan orang lain demi kebahagiaanmu sendiri, perintah David penuh penekanan. Kamu juga merusak kebahagiaanku. Berarti, kamu itu orang yang tidak baik. David menyipit. Apakah saya tidak salah dengar? Kamu itu orang kurang ajar yang hadir ke dalam hidupku dan merusak kebahagiaanku. Kenapa kamu tidak mengerti juga bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah kesalahan? Seharusnya, kamu itu punya harga diri. Jangan merendahkan dirimu dengan mengemis cinta kepada suami orang. Tutup mulutmu. Telunjuk tangan kanan Belina diacungkan mengarah ke mulut David. Tatapan Belina semakin tajam kepada lelaki yang dipilihkan kedua orang tuanya untuk menjadi pendamping hidupnya itu. Apakah perkataan seperti itu sudah menjadi ciri khasmu? Diam kamu, tutup mulutmu, lalu apa lagi? David mengangkat kedua alis. Menyebalkan. Oh, jadi kata itu juga menjadi ciri khasmu. Saat tidak bisa berpikir jernih, lalu kamu menyuruh lawan bicaramu untuk bungkam. Belina mendorong lengan kanan David. Aku membencimu. Belina memilih pergi dari sana dengan langkah sedikit berlari. Cassandra yang melihat itu segera mendekati David. Kak Belina kenapa, Kak? Kenapa dia pergi? Dan aku juga melihat kalian seperti bertengkar gitu. Kamu adiknya bukan? Pasti tahu kenapa dia pergi. Karena sikapnya masih kekanak-kanakan dan keras kepala? Cassandra mengernyit. Begitulah. David sedikit mengukir senyum. Emangnya, kalian lagi ada masalah ya, Kak? David duduk di pasir. Ya begitulah. Cassandra pun ikut duduk. Karena ingin tahu ada masalah apa antara Belina dan David. Kalau aku boleh tahu, kalian ada masalah apa? Kenapa Kak Belina sepertinya sangat marah? David menoleh ke kanan. Lalu tersenyum. Ini urusan pribadi. Maaf, saya tidak bisa memberitahumu. Cassandra mengangguk-angguk. Oke, gak masalah. Aku gak akan maksa. Tapi, aku ada pertanyaan lain. Apa? David menatap gadis di sampingnya itu. Cassandra menyelipkan rambut berwarna pirang cenderung gelap karena dominasi warna coklat ke belakang telinga kiri. Apakah Kak David mencintai Kak Belina? David memalingkan muka. Lalu dia memandang deburan ombak yang saling berkejaran. David merasa bingung jawaban apa yang akan diberikan kepada Cassandra. Kenapa diam aja, Kak? Cassandra mengernyit heran. Kenapa kamu bertanya tentang itu? David kembali menatap Cassandra. Karena aku ingin Kak Belina bisa menikah dengan orang yang benar-benar cinta sama dia. Cinta akan hadir seiring berjalannya waktu. Ketika kami menikah, cinta bisa saja tumbuh di hati kami. David mencoba tersenyum agar Cassandra merasa tenang. Emangnya, Kak Belina gak cinta ya, sama Kak David? Belum. David tertawa kecil. Kakak sudah tahu kekurangan Kak Belina, apakah kakak siap menghadapi sikapnya yang seperti itu? Cassandra mengangkat alis. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Saya juga punya keduanya. Jadi, kenapa harus dipermasalahkan? Cassandra mengangguk-angguk seraya tersenyum. Iya, sih, Kak. Semoga Kak Belina juga mau menerima perjodohan dengan Kak David, ya. David hanya menjawab dengan senyuman. Lalu kembali memandangi laut yang membentang luas. Kak, kita main air, yuk. Cassandra bangkit dari duduknya. Sudah kamu saja. Saya mau di sini. Cassandra menarik pelan tangan kanan David. Ayo Kak. David melihat tangan Cassandra yang menarik tangan kanannya. Sigap, Cassandra melepaskan tangan David. Maaf Kak. David bangkit dari duduknya. Ayo. Cassandra berlari lebih dulu. Kejar aku kalau bisa, Kak. Gampang. David ikut berlari mengikuti Cassandra. Saat Cassandra berada di air, sigap dia langsung mencipratkan air ke badan David. Tidak sopan ya, gadis yang satu ini. David membalas mencipratkan air kepada Cassandra. Belina yang berada di kafe yang terletak di tepi pantai memandangi adik dan lelaki yang dijodohkan dengannya itu. Keduanya saling mencipratkan air dan tertawa. Lalu kembali saling berkejaran. Seperti anak kecil saja mereka, celetuk Belina.
lalu meminum es kelapa muda. Saat ini Cassandra yang mengejar David. Namun, dia memilih berhenti. Ayo kejar. Masa kamu menyerah? Capek, Kak. Cassandra mengatur napas. Lalu menyeka keringat di dahi dengan punggung tangan kanannya. David berjalan mendekati gadis itu yang mengenakan mini dress berwarna mustard bermotif bunga berwarna putih. Baru saja David berhenti di depan Cassandra, sigap gadis itu memegang tangan kiri David. Kena. Cassandra tertawa. Curang kamu ya? David mencubit pelan hidung Cassandra. Cassandra melepaskan tangan David, lalu memegang hidungnya. Jangan dicubit, Kak. Nanti copot, gimana? Ganti pakai tomat. Kayak badut dong. Hidungku jadi bulat dan merah. Bagus itu. Kak David nyebelin ih. Cassandra menyipratkan air lagi ke David. Lalu berlari menuju hamparan pasir pantai. Cassandra membalikkan badan. Ayo, sini kalau bisa. David menggeleng. Lalu berlari mendekati Cassandra. Kakak, fotoin aku dong, pinta Cassandra saat David sudah berada di depannya. Setelah berbuat curang, sekarang minta difotokan? Ayolah, calon kakak ipar. Cassandra mengambil ponsel di tas selempang berwarna putih. Lalu menyerahkannya kepada David. Saya pikir pakai kamera DSLR, ternyata pakai ponsel, ledek David setelah menerima ponsel itu. Kameranya ada di villa. Lagian, kamera ponselku bagus kok, Kak. Gak kalah sama kamera DSLR. Ya sudah. Cepat berpose. Cassandra mengambil kacamata coklat di tasnya. Lalu memakainya. Oke. Aku sudah siap. Cassandra berpose dengan berbagai macam gaya. Seperti, tertawa membelakangi air laut, badan yang menghadap kamera tapi wajahnya menoleh ke kiri untuk melihat air laut, membentangkan kedua tangan seraya melompat, dan tersenyum. Aku lihat fotonya, Kak. Bagus atau gak? Cassandra berjalan mendekati David, lalu mengambil ponselnya. Betapa terkejutnya dia saat David begitu asal memotretnya. David hanya tertawa melihat Cassandra yang melebarkan mata. Kak David, kenapa kayak gini? Aku sudah berpose bagus-bagus, tapi kenapa yang difoto malah kakinya doang, yang ini tangannya, yang ini akunya gak kelihatan malah pasirnya yang difoto, terus yang ini fotonya dibuat buram, protes Cassandra yang terus menggeser-geser foto di layar ponselnya. Saya bukan fotografer. Jadi, tidak pintar memotret. David tertawa. Ih, kakak nyebelin deh. Cassandra mengerucutkan bibir. Belina yang masih memperhatikan Cassandra dan David merasa heran, kenapa dengan Cassandra? Pasti David sudah berbuat kurang ajar kepada adikku. David menghentikan tawanya. Lalu mengulurkan tangan kanannya. Ya sudah. Sini saya fotokan lagi. Kali ini, tidak akan asal. Gak mau ah. Nanti dikerjain lagi kayak tadi. Tidak akan. Janji. David mengangguk. Sini ponselnya. Cassandra awalnya ragu, tapi David meyakinkan gadis itu untuk berpose kembali. Setelah selesai berpose dengan berbagai macam gaya, Cassandra merasa puas dengan foto-fotonya. Nah, ini baru bagus. Makasih ya, Kak. Kamu masih mau di sini? Emangnya, kenapa Kak? Saya lapar. Ayo, kita makan Kak. Aku juga lapar. Cassandra menarik tangan kanan David. Saat mereka berjalan menuju salah satu kafe, terlihat oleh mereka Belina sedang duduk sendiri di salah satu kafe. Itu Kak Belina belum pulang ternyata, kata Cassandra. Kita makan di sana saja Kak. Sesampainya mereka berdua di kafe itu, Belina merasa kesal karena Cassandra datang bersama David. Kamu kenapa mengajak dia ke sini? Cassandra mengernyit. Emangnya kenapa Kak? Aku malas kalau ada dia. Ya sudah, saya pindah ke kafe lain saja. David akan pergi, tapi dicegah oleh Cassandra. Kak David di sini saja. Kakakmu tidak mengizinkan saya makan di sini. David melihat Cassandra. Kak Belina jangan gitu ah. Kak David baik tahu. Cassandra menarik kursi. Sudah Kak.
Duduk di sini saja. Ya ampun, Cassandra. Belina memijit pelipisnya. David duduk berhadapan dengan Belina. Hal itu membuat Belina bertambah kesal. Salah seorang pelayan lelaki datang menghampiri mereka. Lalu menanyakan yang akan mereka pesan. Aku mau udang bakar, sate cumi, dan es kelapa muda, pinta Cassandra. Saya pesan ikan bakar dan es kelapa muda, pinta David. Cassandra menoleh ke Belina. Kakak makan juga. Jangan minum saja. Aku tidak lapar. Kak Belina pokoknya harus makan. Nanti sakit. Benar kata adikmu. David berkata dengan nada datar. Diam kamu. Belina memandang tajam David. Aku kasih tahu Mami dan Papi kalau Kak Belina gak mau makan, ancam Cassandra. Lalu memainkan ponsel untuk memilih salah satu nomor yang akan dihubungi. Iya. Aku mau makan. Belina melihat daftar menu. Saya pesan mie goreng saja. Pelayan itu pergi setelah mencatat pesanan mereka. Kak, coba lihat. Fotoku bagus-bagus, kan? Cassandra memperlihatkan foto-fotonya. Fotografernya Kak David. Memotret itu mudah. Anak kecil juga bisa. Kamu tidak perlu terlalu senang seperti itu. Ih, Kak Belina kenapa sih? Kalau Kak Belina dan Kak David sedang berantem, mending selesaikan sekarang juga. Jangan lama-lama gitu. Gak baik ah. Belina memutar mata. Kamu tidak tahu apa-apa. Jadi, diam saja. Mereka memilih diam seraya menunggu pesanan datang. Hingga seorang pelayan mengantarkan pesanan mereka dan menghidangkannya di meja. Belina hanya memainkan mie goreng dengan garpu. Sesekali dia memandang tajam David. Makan mie-nya. Jangan memandang saya terus. Siapa yang memandangmu? Kak Belina, makan. Cassandra memakan udang bakar. Ini udang bakarnya enak banget. Kak David mau. Kenapa kamu tidak menawari kakakmu? Kak Belina gak suka udang. Cassandra mengarahkan udang bakar ke mulut David. Cobain deh, Kak. David memakan udang bakar itu. Enak. Belina memutar mata, ya ampun. Kenapa adikku mau menyuapi David? Memalukan sekali. Cassandra mengambil setusuk sate cumi. Lalu memakannya. Ini juga enak sate cuminya. Kak David juga harus coba. Cassandra kembali menyuapi David. Belina membuang napas kasar. Sandra, kamu jangan memalukan begitu. David bisa makan sendiri, kamu tidak perlu menyuapinya. Kak David gak masalah disuapin sama aku, kan? Cassandra melihat David seraya mengangkat alis. Saya tidak masalah, jawab David seraya menggeleng. Kamu jangan cari kesempatan dalam kesempitannya. Belina memandang tajam David. Umurmu dan adikku itu bedanya 16 tahun. Kalian itu sudah seperti om dan keponakan. Kak Belina kenapa sih? Emangnya, aku gak boleh dekat sama Kak David? Lagian, kami gak aneh-aneh kok. Cassandra menyipit. Atau jangan-jangan Kak Belina cemburu? Apa? Cemburu? Belina tertawa. Itu tidak akan pernah terjadi. Yang benar. Iya. Belina mendelik. Sudah. Kenapa kalian malah berdebat? David melihat Belina dan Cassandra secara bergantian. Ini semua gara-gara kamu. Belina mengacungkan garpu ke arah wajah David. Kamu itu pandai bersandiwara. Harusnya kamu jadi aktor saja. Kok, Kak Belina nyalahin Kak David sih? Belina menatap tajam Cassandra. Diam kamu. Jangan diteruskan perdebatan ini. Itu dilihat sama pengunjung lain. Saya malu jadinya. Cassandra melihat David, lalu mengernyit. Malu kenapa Kak? Nanti dikiranya kalian itu pasangan saya yang sedang berdebat karena merasa paling baik untuk mendampingi hidup saya. Dan akhirnya, saya yang disalahkan karena mendekati dua wanita sekaligus. Aku tidak peduli. Belina membuang napas kasar. Setelah makan malam, kedua belah pihak keluarga berkumpul di ruang keluarga. Pak Temi,
Seperti yang sudah kita sepakati untuk menjodohkan David dan Belina, lebih baik malam ini kita bahas waktu yang tepat untuk pernikahan mereka, usul Sigit yang duduk berhadapan dengan Temi. Belina melebarkan mata sekaligus menggeleng, tidak. Aku tidak mau menikah dengan David. Jengkel Belina dalam benaknya. Temi tersenyum. Ya Pak Sigit. Semakin cepat kita rencanakan waktu yang tepat, itu semakin baik. Karena untuk acara pernikahan dibutuhkan persiapan yang matang. Apalagi, usia David sudah matang dan harus segera menikah. Sigit menoleh ke kiri untuk melihat putra semata wayangnya itu. Usia Belina juga sudah cukup untuk menikah. Lagian, kalau sudah menemukan yang cocok, untuk apa ditunda lama-lama? Temi tertawa kecil. Apalagi, saya sudah ingin segera menimang cucu, ungkap Sigit, lalu tertawa kecil. Belina memutar mata, menikah dengan David saja aku tidak mau, apalagi sampai mengandung dan melahirkan darah dagingnya, pikir Belina dalam hati. Iya Om. Aku juga sudah gak sabar ingin punya keponakan. Pasti cantik dan ganteng kayak Kak Belina dan Kak David. Cassandra melihat Belina dan David secara bergantian seraya tersenyum. Belina ingin sekali menyuruh adiknya itu diam, tapi itu tidak mungkin. Sigit kembali melihat David. Bagaimana David? Kamu setuju bila pernikahan kalian segera dilaksanakan? David memandang Belina yang duduk di depannya. David tahu dari wajah Belina sudah tergambar bahwa wanita itu ingin sekali pernikahan mereka tidak terjadi. David melihat Sigit. Aku sudah siap menikah dengannya, Pi. Kedua tangan Belina mengepal, aku tidak siap menikah denganmu. Kenapa kamu tidak mengerti juga? Bersambung.